Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mika Tiffany, Yuli Aryani, Mugi Rahayu Lestari, Siti Humaira Syarif, dan Indah Kusuma Wardani akan membahas materi tentang kebakaran. Api. Api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Dalam tetrahedron of fire, proses terjadinya api memiliki 4 unsur, yaitu fuel, meliputi bahan padat, cair, dan gas yang dapat terbakar dan tercampur dengan oksigen dari udara. Oksigen, proses kebakaran terjadi karena adanya oksigen. Heat, pemicu kebakaran dengan energi yang cukup untuk menyalakan campuran antara bahan bakar dan oksigen dari udara. Chemical chain reaction, pada proses pembakaran ini terdapat zat hasil pembakaran, yaitu CO, CO2, SO2, asap, dan gas. Prinsip memadamkan api. Dalam triangle of fire, terdapat 3 elemen pokok untuk dapat terjadinya nyala api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas atau sumber penyala. Dari ketiga elemen dalam segitiga api, terdapat besaran fisika tertentu yang menghubungkan sisi-sisi segitiga api, yaitu flash point, flammable range, fire point, dan ignition point. Berdasarkan pemahaman teori tersebut, maka terdapat 4 teknik untuk memadamkan api, yaitu prinsip mendinginkan, prinsip menutup bahan yang terbakar, prinsip mengurangi oksigen, dan prinsip memutuskan rantai reaksi api dengan bahan kimia. Selanjutnya alat deteksi dan pemadam api. Yang pertama ada fire alarm system, yaitu sistem terintegrasi yang didesain dan dibangun untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran secara otomatis untuk kemudian memberikan peringatan dalam sistem evakuasi dan ditindaklanjuti dengan sistem instalasi pemadam kebakaran. Alat mendeteksi atau detektor terbagi menjadi 4 macam, yaitu heat detector, mendeteksi adanya panas, smoke detector, mendeteksi adanya asap, flame detector, mendeteksi adanya api, for gas detector, berfungsi untuk mendeteksi keberadaan gas. Selanjutnya, control panel fire alarm, yaitu control panel tempat untuk mengatur seluruh instalasi fire alarm, yang berfungsi mengolah data dari detektor sehingga mengeluarkan output berupa bunyi atau indikator visual. Selanjutnya, macam-macam alat pemadam api. Yang pertama ada alat pemadam api ringan. Terdapat 4 jenis apar yang paling umum digunakan, yaitu apar air, apar tepung kimia, apar busa, apar karbon dioksida. Yang terakhir, fire hydrant. Fire hydrant adalah suatu sistem instalasi atau jaringan pemipaan berisi air bertekanan yang digunakan sebagai sarana untuk memadamkan kebakaran. Lalu, bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran? Pencegahan memperbaiki setiap saluran yang longgar karena sambungan yang longgar dapat menyebabkan kabel panas dan terbakar. Menghindari penggunaan instalasi atau kabel yang tidak standar. Menyesuaikan besaran ukuran kabel atau wayar dengan kebutuhan termasuk besarnya arus yang akan digunakan. Hindari penggunaan steker yang bertumpuk. Penanggulangan. Usahakan memadamkan api sebisa mungkin. Apabila yang terbakar kompor, maka segera padamkan dengan kain atau goni yang sudah dibasahi. Jangan sekali-kali menyiramkan air ke kompor yang sedang terbakar karena api akan membesar secara tiba-tiba dan sangat membahayakan diri Anda. Bila yang terbakar adalah di lingkungan kerja, segera tekan tombol alarm kebakaran agar semua penghuni dan petugas di gedung datang membantu. Emergency response merupakan kesatuan sistem yang diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu industri, pemerintah, beserta komponen masyarakat yang terintegrasi dalam suatu sistem dan prosedur kerja yang konkret dalam rangka menghadapi keadaan darurat. Elemen penting prosedur tanggap darurat.
Prosedur harus disusun secara sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh tenaga kerja perusahaan. Prosedur harus direncanakan secara matang dan efektif dengan tetap melihat pada kondisi perusahaan. Prosedur disusun secara tertulis dan dijadikan record dokumen. Sekian dari kelompok 1, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kesmas Bela Negara.